Halo Bookmania, selamat malam, selamat datang di Instagram Live Bibit Bincang Buku Sebelum Terbit dari penerbit KPG. Hari ini kita akan membahas Mari Pergi Lebih Jauh, karya terbaru dari Ziggy Zezia Sewina Zabriskie. Halo semuanya. Nah, dari kemarin tuh banyak yang nanyain ya, kok ini Mari Pergi Lebih Jauh nih apaan sih gitu kan. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng sama penulisnya Kak Ziki, terus kemudian kita ngobrol juga sama editornya Teguh Afandi, dan kita akan mengundang dua orang lagi yaitu pembaca yang akhirnya diajak sama KPG untuk jadi rekan yang membuat bookmark rajutan, bookmark yang jadi bonus di buku Mari Pergi Lebih Jauh ini. Dan bonusnya itu cuma didapatkan untuk Bookmanias yang mengikuti perapesan Mari Pergi Lebih Jauh sampai tanggal 14 Juni. Oke, nanti kita undang namanya Kak Ova, dia yang membuat bookmark rajutan itu yang gambarnya penguin. Lucu kan ya? Bookmarknya gemes banget sih. Terus nanti kita juga akan mengundang Gramedia Matraman untuk menjelaskan PO-nya, karena PO-nya kan lumayan banyak tuh ya penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang bingung gitu sebenarnya PO-nya gimana, apakah semua yang PO di Shopee dan Tokopedia itu semua dapat bonus atau enggak, terus kalau yang mau PO ke Matraman tuh gimana sih, apa keuntungannya kalau PO-nya di Matraman kayak gitu ya. Nanti kita bahas bareng ya. Oke, sekarang kita panggil dulu narasumbernya. Tadi aku lihat tuh Kak Ziggy udah memunculkan paruhnya dari di Tanah Lada. Mana ya, request dong yang udah masuk. Gimana nih caranya? Go live with di Tanah Lada. Kata gue kedengaran tidak suaraku? Aman. Oke, suaramu coba. Tes dulu, sapa-sapa. Halo, selamat malam. Ah, cakep. Merdu suaranya. Sapa-sapa dulu nih Bookmania, solo gitu, perkenalkan diri. Halo. Ya gitu dah. Gimana ada editornya? Ya, kata gue nih editor dari buku-bukunya Kak Ziggy ya. Yang Mari Pergi Lebih Jauh terutama. Ya udah, Itu ada aku yang jelasin. ditunggu di Jogja, di Surabaya. Iya, banyak banget yang minta. Kemarin tuh sebelum ini kita pernah tur buku Ziggy ke Jakarta udah, Bandung, Jogja, Purwokerto. Nah, yang lain belum. Memang Kak Haihar nggak ketemu kemarin di Jogja. Ya, Surabaya belum nih. Surabaya Malang ya. Selanjutnya mudah-mudahan. Kak Ziggy main ke Bandung dari Macamoto nih. Ya, nanti kita main lagi ya ke Bandung. Kemarin Bandung tuh udah 2 acara langsung. Sama Literasa dan sama Great UPI dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jogja, Surabaya banyak nih. Oke lah. Oke, jadi aku jelasin dulu aja kali ya. Mari Pergi Lebih Jauh ini. Saat ini teman-teman bisa dapetin bukunya akan terbitnya tanggal 3 Juli. Jadi teman-teman Betul. kalau mau dapetin bukunya lebih cepet, itu harus gimana Kak Teguh? Bisa ikut PO, ada di semua channelnya KPG. Jadi mulai dari yang sobat oranye, sobat ijo, sobat biru bisa dicoba masing-masing. Karena Halus ya. setiap setiap platformnya kan ada warna ya, yang biasanya Iya. kayak oh yang aku oranye dong. Nah, itu silahkan dicek masing-masing. Dan selama PO teman-teman bisa mendapatkan ada crochet pingu yang itu gemesnya nauzubillah lah, pokoknya gemes banget lah gitu ya. Sama stiker-stiker yang itu dari ilustrasi isinya. Jadi teman-teman bisa melihat keunyu-unyuan eh, edisi MPLJ hari ini. Kita nyebutnya MPLJ ya, Silvi. Iya, biasa Mari pergi lebih jauh. Mari Pergi Lebih Jauh. Oke, tapi yang punya bukunya masih jauh nih perginya, belum balik-balik nih. Kak Ziki Belum jangan jauh-jauh, muncul. belum muncul. Oke, sambil kita nunggu ya. Ih, Oh, tuh udah muncul. Oke, halo, halo. Ah, Apa? cakep. Ore, akhirnya sebuah perjuangan panjang. Kenapa sih Instagram susah banget? Terhubung juga. Baiklah, Kak Teguh katanya kamu Ziki. tidak mau pakai kacamata supaya tidak bisa melihat komentar. oh iya, tapi aku pakai mataku kemana-mana. Aku juga nggak bisa lihat. Oke, silakan. Wah, udah ada aja yang nanyain Kak Lalalala. Jigi, kalaupun nggak mungkin ke Jambi, nanti aku aja yang nyusulin Kak Jigi. Oh, mau nyusul kemana kamu? Ya Oh, Ke udah, my. Matraman kali.
tanggal 14. Tolong. Iya, 14 Juni Kak Ziggy bakal ada di Gramedia Matraman. Silakan kalau yang mau datang. Tanggal 14 Juni selain bisa ketemu langsung sama Kak Ziggy, buku Mari Pergi Lebih Jauhnya itu yang akan terbit tanggal 3 Juli bisa langsung kamu bawa pulang juga. Jadi kalau ke Gramedia Matraman tanggal 14 Juni itu udah yang paling kayak semua deh kamu dapat gitu. La 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 Oke. la la la. Nah, Kak Ziggy, ini kemarin banyak yang nanyain nih bukunya Mari Pergi Lebih Jauh. Kok tiba-tiba bisa ada Mari Pergi Lebih Jauh nih? Tiba-tiba kan kita pertama munculinnya si animasi penguin itu ya. Tiba-tiba ada penguin bawa troli, dia narik-narik bawa buku terus kayak Mari Pergi Lebih Jauh. Hah, apaan nih gitu kan? Banyak yang nebak-nebak sih. Kayak apakah Mari Pergi Lebih Jauh ini ada hubungannya dengan buku-buku yang sebelumnya gitu. Nah, gimana tuh tebakan-tebakan orang-orang? Coba diklarifikasi hari ini yang mulia Ziggy. Sebetulnya sudah diklarifikasi oleh KPG, makanya teman-teman kalau ada post itu dibaca. Flyernya ada terus saya sudah. Ini memang sequel KPHI. Yang KPHI juga akan segera menyusul bersama KPG. Editornya kebetulan sama, ada di sebelah kiri saya, tapi nggak tahu kalau di kalian. Tapi ya benar ya, sebelah kiri adalah sebelah kiri saya. Jadi secara apa sih kalau Mari Pergi Lebih Jauh ini sebetulnya sequel yang menurutku kalau kalian tidak mau melanjutkan baca juga nggak apa-apa. Jadi nggak bisa jualan. Tapi gini, kalau menurut aku kalian bisa membaca KPHI dan berhenti di situ aja karena emang endingnya itu sudah mencakup ke masa depan. Jadi itu memang merupakan sebuah ending yang sudah saklek. Tapi kalau kita endingnya KPHI kan hopeless banget tuh, sedih. Kita tidak boleh spoiler, tapi emang hopeless banget kan. Meskipun anak-anak ini hidupnya cukup panjang beberapa dekade, tapi mereka itu stuck di dalam suatu keadaan yang penuh apa ya keputusasaan dan mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kalian ingin memberikan power kepada anak-anak, maka bacalah Mari Pergi Lebih Jauh gitu. Jadi ini adalah attempt untuk anak-anak take over kehidupan mereka, mencoba break out dari keputusasaan yang disuguhkan oleh KPHI. Jadi kalau kalian ingin perlawanan anak-anak, silakan melanjutkan bacaan. Tapi kalau kalian ingin tetap depresi, silakan berhenti di KPHI. Gitu. Coba kita ini udah ada nih, ampun pasien RSKPHI masih harus menderita. Baik. Dijanjikan sesuatu kayaknya ya. Kalau mau tetap depresi. Akan bertemu dengan ini ya, Ziggy, akan bertemu dengan rumah sakit tempat jiwa yang tersakiti. Oh benar juga. Aku sudah menciptakan rumah sakit buat kalian. Jadi pasien-pasien korban KPHI harus siap-siap dengan rumah sakit baru. Rumah sakit untuk jiwa-jiwa yang tersakiti. Sudah resmi ya sekarang. Oh, sudah resmi ada rumah sakitnya ya. Oke. Diresmikan tanggal 14 nanti. Oke, siap. Kita akan banyak ngobrolin KPHI lagi. Banyak ngobrolin MPLJ itu di tanggal 14 Juni ya di Gramedia Matraman. Jadi Bookmanias yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau sempat datang ke Gramedia Matraman 14 Juni, silakan datang karena kamu bisa ketemu Ziggy, terus bisa ngobrol langsung tentang Mari Pergi Lebih Jauh, dan bahkan kamu bisa jadi pembaca pertama dari buku Mari Pergi Lebih Jauh. Apalagi kalau kamu datangnya sejam lebih awal. Kalau sejam lebih awal akan terjadi? Dapat bukunya, terus langsung bisa baca bukunya duluan. Baik, takut, seram. Cerita efek suara. Kamu harus tenang. Coba kayak lebih awal, terus nanti ya bisa ngobrol pas sesi diskusi gitu. Seru kan? Soalnya kalau belinya besok-besok lagi, ya tanggal 3 Juli lah baru dapet gitu. Kalau ini kan dikirimnya langsung di tanggal 14 Juni kamu datang ke acara bukunya, langsung dapet bukunya gitu. Dapat tanda tangan, dapat bonus. Pokoknya bonusnya sama selama periode PO kamu beli, bonusnya sama gitu. Ini ada yang nanya nih, when no lie do wish for you. Nah, susah-susah amat sih. KPHI kamu kan ngobrol dengan Ziggy Zafina Zabriskie. Jadi nanyanya juga harus satu tema. Jadi tolong ya, followersnya di ini dong, di edukasi dong. Followersnya
aslinya loh. Sesat ini semua korban-korbannya. Katanya KPHI comfort book aku. Oh, masuk rumah sakit emang comfort sih. Nggak relate. Ngomongin. Oke. Nah, ini kan banyak nih yang ternyata kayaknya kalau lihat dari followersnya ya, mungkin banyak kan udah pada udah pada baca KPHI. Tapi buat yang belum jadi korban dari buku tersebut, boleh nggak kita segarkan dulu ingatannya gitu tentang KPHI itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya setting tempatnya tuh bukan setting tempat ya, setting waktunya tuh sebenarnya di mana sih? Soalnya kalau aku baca bukunya itu kan futuristik banget ya, dilihat dari catatan kakinya. Catatan kakinya 9.999, tolong. Itu kapan emang ini ceritanya emang kapan ini? Tahun berapa anak-anak ini hidup? Aku nggak ngeset memikirkan secara saklek ya tanggalnya kapan, cuma memang aku ingin menggambarkan bahwa ini terjadi di masa depan, supaya untuk menggambarkan bahwa hal-hal ini tuh sangat berkesinambungan dan kalau tidak dihentikan akan terus-terusan ada. Tapi kenapa settingnya kelihatannya kayak jadul, terus kok kayaknya mereka semua peaceful, tapi itu aku pikir apa ya? Itu kayak menggambarkan bahwa dunia ini sudah kayak ada siklus lagi gitu loh. Jadi sekarang kita lagi di masa-masa yang dipenuhi polusi. Mungkin kita pada suatu saat akan kembali ke masa-masa yang lebih hijau. Tapi dengan teknologi-teknologi baru yang makanya ada lebih ke modifikasi binatang sebetulnya. Itu juga ada hint-hint menakutkannya di situ. Menggunakan mereka itu adalah sebuah teknologi yang ada di masa depan, begitu pikiranku. Tapi sebetulnya permasalahan di lingkup sosial itu masih ada dan itu masih terbawa sampai jauh ke masa depan seperti itu. Oke. Tapi ini banyak yang bilang bukunya susah dimengerti ya Ibu. Nah, itu kalian baca lagi. Ada nih seperti dosen baca lagi. Mengutip dari pembacanya KPHI katanya, aku kok pusing ya bacanya, kayaknya otakku nggak nyampe baca buku ini. Dari akun yang juga menurutku bikin pusing, namanya Kukiku ya namanya. Kukinya 5 Kamu kali, harus tenang. terakhir baru ku ya. Tolong ya Kukiku, kamu kalau nggak beli awas ya. Kok kamu niat banget baca itu? Lebih bagus, aku suka. Namanya susah, tapi dia bilang katanya dia baca buku Kazigi pusing. Namamu aja bikin pusing ini loh. Nah, coba kakak editor, dari segi penerbit kenapa pengen ngelanjutin buku yang bikin pusing ini? Sebenarnya sudah dijawab sama Ziggy sih. Jadi kalau di satu kan sangat depresif gitu ya, kayak semua diakhiri dengan kegelapan, kemudian di semua tidak ada harapan yang menyenangkan gitu di KPHI ya. Kemudian muncul ceritanya menyenangkan banget. Kan kita piknik, jalan-jalan, oh my god guys, kita datang ke dunia kucing. Ada sirkus gitu ya, ada berondong jagung gitu ya. Tapi kan ada nuansa ketidaknyamanan dari harapan gitu. Nah, kemudian di MPLJ itu nanti akan dikasih itu. Oh, jangan-jangan. Nah, jangan-jangannya bagaimana? Silahkan baca sendiri di MPLJ nanti. Tapi di MPLJ ada harapan yang menyenangkan di situ. Gitu. Ini kok ada yang menyenangkan banget kok bukunya. Gambar botol minumnya lucu. Gambar botol minum siapa? Oh, Shinjika tuh. Silakan. Oh, lucu, sorry Salvo. Beli di Borma Bandung. Lo. Kita disponsori gak sih? Sponsor. Nah, ini pertanyaannya sama nih sama aku nih. 1831 moinrea.film_. Dia bilang bakal ada catatan lagi nggak? Catatan kaki lagi nggak sih? Dan itu catatan kakinya aneh-aneh ya. Buat apa itu catatan kaki absurd ini? Catatan kaki ini kita pernah bahas juga ketika launching KPHI sebetulnya. Kenapa akhirnya ada catatan kaki itu karena ketika 2014 aku di Tanah Lada dapat menang DKJ. Laporan pertanggungjawaban jurinya itu selain jahat, tapi juga menyampaikan bahwa satu hal yang membuat mereka sangat kesal itu adalah sangat banyak catatan kaki.
menurut aku itu lucu. Kayak oh itu menurut aku itu memang mengganggu sih. Ketika aku jadi juri tahun, aku lupa aku jadi juri tahun berapa, itu memang banyak catatan kaki yang jatuhnya mengganggu. Tapi ketika aku nulis KPHI, aku pikir itu adalah hal yang lucu ya. Mungkin karena aku orangnya nyebelin. Aku jadi aku ganggu lagi. Jadi aku agak ingin, kenapa kamu mengganggu dengan sangat setuju? Apa kok aku mengganggumu? Jadi aku pikir aku kepingin mengusik konsep-konsep yang dianggap sebagai hal yang tidak bagus. Dan mungkin aku ingin memberikan twist bagaimana caranya mengintegrasikan hal-hal yang mengganggu itu dengan menambahkan lebih banyak unsur mengganggu, karena emang catatan kaki itu kan mengganggu banget ya. Yang di KPH itu kayak apaan sih, ini nggak jelas, terus bikin repot karena jadinya banyak yang tertipu. Ini jangan literatur sungguhan, kita cari terus data nggak ada, jadi itu ekstra mengganggu juga untuk pembacanya. Ya, jadi apa ya, itu kayak lebih tanggapan lelucon atau memang suatu attempt untuk menjawab komentar bahwa ini adalah hal yang mengganggu. Tapi aku pikir di satu sisi hal-hal seperti itu juga bisa kita jadikan sebuah device, sesuatu yang menambah apa ya, value kepada suatu karya kalau bisa dilakukan dengan cukup baik. Dan kupikir ketika KPHI aku melakukannya dengan sangat niat setidaknya. Seperti itu. Di MPLJ akan muncul lagi. Lanjut. Sudah terlanjur. Aku juga sesungguhnya capek. Panjang sekali. Susah tahu bikin footnote. Nah, kalau bisa saya pengennya itu dibikin beneran sih ensiklopedia artikel-artikel absurd. Oh, gitu. Bisa nggak dibikin juga kalau kok kita jadi request souvenir berikutnya ya. Nah, selain catatan kaki yang berlanjut di MPLJ itu emang apa lagi kira-kira? Kehidupan anak-anak. Apa ya yang lanjut lagi? Judul alternatif. Ya, petualangan bayi-bayi judul alternatif masih ada ya. Terus silakan kakak editor mungkin lebih tanggap soal apa yang berlanjut. Aku kan tulis saja tidak dipikirkan baik-baik. Nulisnya udah Kita pasti akan masih ketemu dengan bayi-bayi yang menggemaskan itu, si Mima dan Mo. Kemudian nanti ada si anak tetangga sebelah, si Fufu, sama tentu ada Kota Terapung. Itu yang pasti akan ketemu lagi. Apa lagi yang akan ketemu nanti silahkan, pokoknya dibaca dan dibuktikan di MPLJ bukunya. Ini jago banget jualan. Ini ada Coir Fafa, dia nanya, emang kuping beneran crispy ya katanya? Mungkin crispy kalau digoreng kali ya. Coba kita harus mengorbankan salah satu kuping untuk kita goreng. Atau jamur kuping? Ini kan pernah kita bahas ketika ngomongin KPHI sama Rohaini Intan, katanya apakah seperti kalau kita makan tulang rawan? Karena tadi enggak itu isinya adalah tulang rawan. Ayo guys, cobalah potong kuping. Udah saya lurusin lo tadi jamur kuping, balik lagi ke situ. Aduh, gawat orang ini. Oh, ini ada Asriat Nasrun, dia bilang, nggak sabar bakal ketemu Nona Gigi lagi. Iya, kalau ketemu Nona Gigi bisa punya keranjang piknik yang enak-enak isinya. Terus, nggak apa-apa. Ini kan namanya jualan ya, kasihnya yang bagus-bagus. Oh gitu. Terus ini ada yang Aditya NGRHH _ nggak sabar. Kamu niat banget baca. Ke sirkus kesedihan. Ya, terima kasih ya. Nih ada nih Asriati juga bilang, aku belum sembuh dari kapan nanti. Buku yang lain itu, mohon maaf kita udah kebaca. Gak guna. Aku belum, ada yang macam moto, aku belum jadi korban KPHI tapi excited sama rilisnya buku MPLJ. Nah, itu bisa dibaca terpisah nggak sih? Baca MPLJ dulu atau harus Tidak baca bisa. KPHI dulu? Harus baca KPHI dulu. Macam moto kamu harus baca KPHI dulu ya. Harus beli. Ayo. Kalau dibeli. Demi uang. Kok maksa dia? Tapi sebenarnya di MPLJ itu ada sedikit laporan ya Ziki di awal-awal. Jadi
ada sedikit kisi-kisi apa sih yang terjadi sebelum ini gitu. Jadi teman-teman bisa langsung nge menautkannya itu lebih gampang gitu, kayak diingat recalling KPHI apa yang terjadi di APHI itu nanti akan lebih mudah karena di bagian awal itu sedikit ada catatan Recap laporan gitu. Nah, jadi rekap terjadi apa aja yang di KPHI nanti sedikit ada di situ. Gitu. di episode sebelumnya. Oke. Iya. Kayak Episode kayak sebelumnya. kayak series itu. Apa yang terjadi sebelumnya? Ya, bisa skip recap juga kok langsung ke chapter berikutnya. Ini ada D_Awaksara. Aku takut semakin aku ngerti baca bukunya, semakin besar kemungkinan mimpi buruk nanti malamnya. Oh, Gimana? ini pasti mimpi buruk karena Apa benar? bahkan ketika aku membaca awal tuh aku sampai komentar ke Ziki, ini beneran ini yang dimaksud? Iya. Oh Tuhan. Oh iya ya. Oh iya ya. Yang Aduh, aku melupakan itu yang janji. anak nomor sekian-sekian itu loh yang pernah aku, Oh iya ya iya iya. kan? Ini beneran sih. Lupain perasaan. Iya bener kayak, oh Iya, Tuhan, emang ternyata. semakin jahat dan semakin jahat. Mohon maaf. Gak apa-apa. Parah ini. Ini obrolan kalian bikin makin penasaran MPLJ ya. Tapi kita bocorannya Oleh sebab itu banyak teman-teman lainnya. segeralah check out sebelum masa PO karena setelah masa PO teman-teman tidak akan mendapatkan crochet dan stiker. Oke. Oh, stikernya nggak ada juga. Iya, Bersedih. stikernya itu yang gambar Kazigi semua kan ya. Betul. Pikir-pikir Anda berbakat sebagai pelukis nih kakak. Kenapa Anda nggak buka pameran lukisan aja daripada nulis buku terus? Apakah aku disuruh pensiun? Pernah nggak sih kepikiran gitu buat buka pameran lukisan juga? Enggak. Jawabannya nggak seru. Enggak. Tapi karena untuk MPLJ ini gambarnya agak rush. Emang rush banget ini gara-gara Teguh. Jadi aku coba waktu singkat banget dan itu kerasa banget sih ketika harus buru-buru nulis dan buru-buru gambar itu rasanya beda jauh. Karena ketika aku buru-buru gambar itu aku sangat gampang burn out. Jadi aku tidurnya seperti orang normal. Selalu sebelum tengah malam kan aku gampang banget capek dan seluruh badan terasa banget capek. Sementara kalau aku harus nulis itu aku bisa kalau di fase 24 jam aku bisa dan aku nggak akan merasa capek atau drained gitu. Jadi emang kayaknya sih aku nggak punya setting untuk menjadi jadi ilustrator atau sejenisnya. Jadi emang aku udah secara body and soul sudah emang cocoknya di nulis aja gitu. Soalnya mikirnya harus jauh lebih banyak, terus lebih banyak kecewanya karena ternyata warnanya tidak sesuai, ternyata aku tidak bisa menggambar gitu. Soalnya begitulah. Tapi nanti di tanggal 14 itu akan dipamerkan beberapa ilustrasi yang ada di MPLJ salah satunya gitu. Jadi teman-teman bisa menikmati selain di buku nanti itu ada semacam etalase kecil yang memberi ruang dipamerkannya ilustrasi-ilustrasi Ziki. Jadi teman-teman yang bisa datang ke Matraman akan sarangi banget. Pengalamannya kaya banget ya langsung tanggal 14 Juni itu bisa lihat pamerannya. Emang ada berapa lukisan atau gambar yang dipamerkan? Kalau jumlahnya itu nanti pasti biar teman-teman terkejut, tapi kalau bocorannya di MPLJ itu ada 24 ya, 24 ilustrasi. Sedangkan di KPHI ya, di KPHI itu kalau nggak salah ada 22. Jadi sedikit lebih banyak di MPLJ. Kemudian nanti ya teman-teman karena di sini ada banyak tokoh baru, itu juga ada visual. Ini salah satunya. Sebuah preview. Tidak boleh lihat. Harus lihat nanti di belakang. Ada banyak tokoh baru yang lucu-lucu, yang kayak ini gemes, tapi kok ceritanya nggak gemes gitu. Sekali kok, sangat bahagia. Iya.
Banyak yang bilang ini juga ya di kolom komentar. Aduh, saya sudah tidak mau lagi ya tertipu oleh sampul-sampul lucu itu katanya. Sampul lucu itu aku masih nggak relate. Soalnya menurut aku nggak Apa lucu. sebenarnya sampul Anda ini sebenarnya apa? Coba ceritakan. Ini pernah kita kayaknya terakhir kali aku jalan-jalan dengan Silvi kita ngebahas soal sampul ya kayak dan jawabanku masih sama sebetulnya sampul KPHI dan MPLJ ini nggak lucu, itu sangat nggak lucu loh karena mereka tuh anak-anak kecil dan mereka tuh baris rapih diem itu sangat menakutkan kalau buatku karena pasti mereka ada sesuatu yang mereka lihat dan mereka nggak bisa bergerak dari situ itu pasti sangat menakutkan, sangat bikin tegang. Dan kupikir kalian sebetulnya seperti ketika pertama kali mendekati KPHI kalian tuh ketipu kayak sama apa sih apa ya environmentnya kelihatannya warnanya lembut, warnanya cerah dan apa sih gambar-gambarnya juga kayak cuma alam gitu. Tapi sebetulnya kalau kalian pikirkan dengan baik kenapa anak-anak ini nggak bergerak itu sebetulnya kalian mungkin akan bisa langsung nyambung bahwa oh ini sebetulnya ada sesuatu. Kalau menurut aku langsung melihat ke anak-anak itu menurut aku serem sih. Ini sesuai sama tema hotnya KPG nih, kembali belajar Gitu. membaca. Bahkan dari sampulnya harus bisa membaca isinya ini Tapi apa tadi ya. ngomongin sampul, tadi ada komen yang keluar, apa sih benda melayang yang di cover MPL Mari Pergi Lebih Jauh? Nah, itu adalah hint utama Tajam dari sekali. novel gitu. Itu adalah Ada hint yang oh ya masih lanjut ya kata gue lanjut. iya, jadi itu adalah kunci utama apa yang terjadi di MPLJ gitu. Jadi itu masukannya sudah dikasih tik 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 kecil gitu. Yang apa yang terjadi ya kita baca di teks ya karena kita nggak bisa menceritakan di sini. Kemarin ada juga loh yang matanya mata elang banget, dia lihat di judulnya itu dia nanya gini kayak kakak ini apa subjudulnya typo nggak sih kan di judulnya tuh Mari Pergi Lebih Jauh terus kalau ada yang perhatiin di Zoom ya itu postingannya ada subjudulnya gini atau lebih banyak petualangan sik asyik untuk anak-anak baik-baik. Nah terus dia nanya kayak itu typo nggak sih harusnya asik-asik. Gimana sih KPG ini masa sampai typo kecuali tidak bertanggung jawab. Tidak, itu tidak typo. Itu tidak typo. Itu nggak typo, itu memang aslinya gitu. Memang demikian. Sebenarnya di dalamnya juga apa ya kita sempat kita tidak bermusuhan, kita tidak bertengkar, cuma ada sedikit bagian-bagian yang sebetulnya kayak ada banyak leeway yang aku minta untuk membuat tata bahasanya nggak terlalu baku ya. Kayak apa sih strukturnya kayak aku pengennya kita mempertahankan tradisi apa sih ketika kita berbahasa secara lisan, jadi mengurangi banyak imbuhan terutama. Jadi emang di MPLJ dan kupikir di KPHI juga ada sebetulnya banyak yang tidak mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini kayaknya departing banget ya dari di tanah lada yang memang kita harus berbahasa Indonesia yang benar kan sih. KPHI dan MPLJ enggak. Jadi kupikir itu menyenangkan karena ini kita udah lihat dari judul juga udah merupakan suatu apa ya excuse gitu bahwa ini adalah sebuah apa ya kita di sini sebetulnya cuma main-main aja. Jadi nggak usah terlalu serius ngebacanya karena kita bahasanya juga kita ingin bermain dengan bahasa karena sebetulnya di MPLJ dan KPHI banyak permainan dengan kata, permainan dengan ya seperti itu banyak leluconnya. Jadi aku suka karena emang dari mulai dari judul kita udah nggak serius gitu. Jadi itu bukan typo guys. Aku cuma menjebak kalian dan menjebak KPG supaya KPG dimarahin. Gimana sih kalian typo keterlaluan? Ya, hati ya, jahat. Ya. Kita suka keributan ini. Apa-apa. Ini ada loh Gladys Tale yang dia bilang aku reread KPHI setahun itu 3-4 kali. Wow. Senang dia. Keluar masuk rumah sakit senang dia. BPJS ya?
Oke, tidak sabar nih tanggal 14 Juni, ada yang bilang gitu. Oke, terima kasih. Ada juga yang otaknya masih nyangkut di semua ikan di langit. Ya, boleh. Beda orang. Nah, biar Anda keluar dari sangkutan itu, sekarang juga pesan, mari pergi lebih jauh. Jadi nggak nyangkut lagi. Ada yang bilang suka banget Jualan. ilustrasi buatan gigi. Terima kasih. Oke, nggak sabar nanti baca. Oke. Ini banyak banget sih yang komentar nih. Wah, banyak, nggak sabar mau lihat. Oke. Nah, sekarang kita mau ngundang narasumber kita yang satu lagi ya. Kita mau ngobrolin soal bonusnya, karena kemarin tuh kita udah selain spill sampul, kita spill sebenarnya ada ceritanya juga ya sedikit dari MPLJ, ada toko baru, dan ada gambar-gambar baru, tentu saja petualangan baru yang asyik. Tadi itu agak alay ya kamu ngasih judul. Asik dan lebih jauh. Sik. Kalau jadi nyanyi nanti kita, oke jangan. Nah, kita mau ngundang Kak Ova. Kak Ova masih ada nggak ya? Kak Ova, halo. Dia ada. Hah? Oh, iya ada. Kak Ova, selamat malam. Kak Ova masih berkabut kameranya? Apakah kita melihat langit-langit? Kalau Hai, ditutup emang gitu. Kak Ova, Halo. Jadi. gemes. Itu belum dikasih ini ya, perona pipi. Perona pipi ya. Minggunya pakai make up. Corona pipinya karena kejar target. Oke, ini pingu-pingu yang akan menjadi bonus ya di buku Mari Pergi Lebih Jauh. Jadi teman-teman jangan lupa check out sampai tanggal 14 ya terakhir ya Kak Silvi ya dan Kak Ziki. Kak Ova, perkenalkan dulu dong ini Kak Ova dari Elforia Crochet ya. Bacanya apa yang benar ya? Elforia Crochet. Ya. Elforia Crochetnya apa nih Kak Ova? Oke, ini aku masih pilih filter juga. Kenapa Oke. Masih pilih-pilih filter. Oke, jadi Elforia Crochet itu adalah brand rajutan yang berdiri sejak 2018, tapi baru fokus akhir tahun 2022 untuk pengembangan juga pemberdayaan pada perempuan ya Kak Silvi. Jadi untuk Elforia Crochet itu tim produksinya itu adalah para perempuan yang ex PHK dari pabrik bulu mata di Purbalingga. Jadi tuh di kotaku itu memang terkenal dengan bulu mata palsu, rambut palsu yang mungkin nanti bisa teman-teman googling juga. Itu adalah salah satu eksportir utama. Sekarang kedua setelah Cina kalau nggak salah. Tapi kalau dulu tuh nomor 1 dari Indonesia tuh di Purbalingga. Nah, tapi dari tahun kemarin tuh turun terus nih produksinya terus sampai mengakibatkan 10.000 karyawan yang di PHK. Nah, dari situ muncullah empati juga untuk dari Elforia Crochet memberdayakan perempuan-perempuan tersebut gitu. Karena memang sampai pelosok pun perempuan di Purbalingga di kotaku itu memang bekerja sebagai buruh pabrik bulu mata itu gitu. Jadi memang sangat masif sekali untuk signifikan untuk PHK tersebut. Gitu. Dan sekarang ya karena aku talentanya ataupun yang bisa adalah di dunia crochet, jadi aku selama 3 bulan melatih gitu kan, terus sekarang bisa untuk jadi tim produksi juga. Dunia crochet ini maksudnya seni merajut itu ya Kak? Ya, Kak betul. Jadi kalau crochet itu yang pakai hakpen 1, jadi jangan ketukar sama yang kayak gini ya stereotipnya kalau di kartun-kartun. Itu namanya knitting guys, jadi beda sama crochet. Dan itu udah ada mesinnya. Tapi kalau crochet itu masih handmade ya. Jadi ini dibuat dengan tangan. Ini lagi kebas nih. Terima kasih. Kok kepikiran sih buat bikin penguin ini? Awalnya tuh karena apa bisa bikin yang penguin ini? Oke, jadi waktu Kak Ziki itu acara di Purwokerto ya, Kak Silvi bareng KPG itu kita bareng komunitas Booktalk Purwokerto itu berpikir memang kita komunitas yang tidak ada pendanaan dari manapun, terus kita juga harus bisa menjadi komunitas yang mandiri kan. Nah dari situ aku inisiatif nih ke teman-teman kalau kita kayaknya butuh untuk jualan gitu kan. Nah kemudian akhirnya terpikir
karena aku ada brand crochet, jadi aku masukin crochet dong. Nggak mungkin aku masukin jualan keripik singkong pada acara itu gitu. Nah, terus di brainstorming sama teman-teman Tapi keripik ada singkong juga sesuai tema MPLJ ya, Teguh. Iya, sesuai. bisa juga diilustrasiin brand ini keripik singkong. Sangat welcome. Sangat welcome ya. Jamur. Oke, jadi terus di brainstorming ada pengikutnya Kak Ziggy, ada fans juga Kak Ziggy di komunitas Book Talk, akhirnya melontarkan ide. Kak Ziggy tuh suka penguin, ayo kita bikin tema merchandise-nya penguin gitu. Jadi dari situlah tercetus buat bikin si pingu-pingu crochet ini. Ya aku Kalau ingat sih waktu itu menghantui Sylvie. waktu itu kita ini ya dapat dikasih merchandise yang penguinnya gembung, inget gak? Genjut. Masih tapi diambil bayi. Iya. Diambil bayi. Sedih. Oh, Aku masih nyimpen, ada di tasku, aku masih pakai. iya. Lucu. Makanya kami Oke, nanti bisa aku buatkan lagi lah untuk Kak Ziggy dan teman-teman KPG. Sudah kamu sudah membuat untuk souvenir banyak sekali, we. capek Iya, loh. ini juga kampus sangat crowded. Terus aku Sangat crowded, berantakan produksi. terus yang buat itu sendiri aja Kak Ova atau ramean? Oh, pasti ramean karena berjumlah ribuan ya teman-teman. Diserbu nih sama fansnya Kak Ziggy nih, lumayan tertantang juga nih, deg-degan besok target nggak ditarget nih. Ya diserbu sama pengikutnya yang mulia Ziggy ya, lumayan deg-degan. Jadi yang bantu itu yang bantu sekitar 15 orang, dan itu banyakan juga oma-oma yang itu juga menjadi isu ya, Kak Sylvie dan Kak Ziggy. Kalau di Indonesia kan kalau loker maksimal usia 25 tahun ya. Kalau saya terbuka sampai dengan oma-oma. Jadi itu juga masih menjadi sarana edukasi juga kalau crochet itu mencegah kepikunan, guys. Jadi crochet banyak sekali manfaatnya, dan oma-oma itu memang selain untuk hobi juga bisa untuk menjadi masih ada tambahan income gitu buat mereka. Jadi kurang lebih ada sekitar 15 orang yang bantu. Okay. Thank you Kak Ova. Ini ada Izumi 3098, dia bilang wah lucu. Kak boleh nggak bonusin patternnya juga? Aku mau bikin banyak. Kok gitu? Ikut komunitasnya apa gimana tuh Kak Ova? Kalau biar bisa bikin juga bareng. Oh, oke. Jadi patternnya itu yang ini aku buat sendiri. Jadi waktu itu ngerumus seharian, guys. Jadi ini memang spesial buat MPLJ gitu ya. Jadi ini patternnya nggak bisa kalian temukan di Pinterest ataupun dimanapun, karena itu aku sendiri yang ngerumus. Terus kalau mau buat ini atau buat crochet pingu bareng-bareng itu bisa dikatakan impossible kalau kalian tidak punya skill crochet ya, karena sangat-sangat rumit. Atau mungkin nanti bokornya di Purwokerto bisa sekalian ada kelas crochet untuk pingu. Wah, bisa. Cuman ya itu harus mungkin dipikirkan gimana caranya biar yang pemula juga bisa ikutan, ini lumayan challenging juga. Karena kalau ini nggak bisa untuk pemula. Minimal kalau pemula itu biasanya 9 SKS lah paling nggak bisa bikin ini. Belajarnya banyak rumusnya soalnya. Berarti udah lama ya belajarnya ya Kak Ova. Gitu. Suaranya ini ya delay kayaknya ke Kak Ova. Suara apa itu? Suara Oke. aku. Oh oke, kasih lebih dan teman. Oke, thank you Kak Ova. Aku sangat menantikan bonusnya. Ini juga banyak yang tadi pada bilang, aduh pengen banget bonusnya, lucu gemas. Nah, makanya kalau mau punya bonusnya, harus gimana Bapak Editor? Jadi silakan teman-teman check out di marketplace kesayangan teman-teman di Loka Pasar ya. Ini kita pakai bahasa ya. Di Loka Pasar mau yang oranye, mau yang biru, mau yang hijau atau yang lainnya bisa, atau di gramedia.com. Nah, atau teman-teman yang di sekitaran Jakarta, Jabodetabek
bisa pesan di Gramedia Matraman, kemudian diambil langsung di tanggal 14 Juni, itu hari Jumat besok, dan itu bisa langsung bertemu di peluncuran. Kemudian nanti teman-teman juga bisa bersua dengan Ziggy, ngobrol dengan Ziggy, foto dengan Ziggy, dan nanti melihat sedikit pameran kecil ilustrasi-ilustrasi di MPLJ. Itu Kakak Silvi. Oke. Atau gampangnya sebenarnya pesannya itu tinggal lihat di bionya penerbit KPG, di situ klik aja ada tautannya. Di situ ada poster dari pre-order MPLJ, klik di situ semua channel yang tadi disebutin, mau hijau, mau oranye, mau biru, semua ada di situ. Yang nggak berwarna juga ada di situ. Gampangnya ke situ. Nah, terus kalau yang mau mesen di Matraman itu sebenarnya kemarin kayak gimana sih mekanismenya, kok kayak bingung nih kita ngubungin ke Matraman, terus abis itu gimana? Apakah setelah itu harus ngasih KTP? Kenapa? Tidak, nanti jadi pinjol. Kita nggak tahu nih. Jadi lebih baik yang lebih jelas kita tanya sama orang Gramedia Matramannya langsung. Ada nggak ya orang Gramedia Matramannya? Kak Ova, terima kasih. Nanti salam ya buat teman-teman komunitas Rajut di Purwokerto, buat oma-oma istirahat dulu kalau udah malam. Iya, Kak Silvi, Kak Ziggy, dan Kak Teguh. Nih lanjut kerja target lagi ya, makan biar nggak diserbu sama fansnya Kak Ziggy. Thank you banget udah mau bikin. Terima kasih. Ya, izin Li. Ya. Kalau bonusnya kurang berarti kalian tahu siapa yang disalahkan ya. Jahat. Aduh. Penulis mana sih ini? Kalau ngelukis itu biasanya medianya apa sih? Medianya Aku gimana? Tadi pakai kayaknya gambarnya gede tuh. kecil sih, dia A4. Aku pakai watercolor. Kalau ini aku pakai ink, pakai tinta India. Terus ini sebetulnya cuma cat air sama apa namanya, pena biasa. Towet. Di manakah mereka? Tapi nanti di buku ilustrasinya hitam putih. Itu warnanya apa sih? Hitam putih cat airnya atau apa itu? Ini ada glow warna, aku lupa warna kuning atau warna hijau atau campuran keduanya ya. Aku nyampur warnanya pakai Bismillah aja sih jadi. Nggak tahu ini namanya apa. Sorry. Tapi nanti kalau di bukunya berwarna ya, kalau di bukunya. Berwarna. Full color berarti semua ya, 24 ilustrasi itu. Oke. Nah, ini kita udah kedatangan kakak dari Gramedia Matraman nih malam. Dengan siapa ini? Ini kayak live di TV ya. Yana dari Gramedia Matraman. Oke. Siapa Kak? Sorry namanya. Riana. Namaku Yana dari Gramedia Matraman. Oh, oke. Kak Erna ya, bener nggak sih? Dengar gak gue? Oh, kakaknya ngetik. Jangan ada yang bantu guys. Oke, kalau goyang-goyang. Kamu masih goyang. Bantuin dong. Bisa bantu. Passwordnya tidak bikin kembung. Kamu apal banget lagi. Boleh dibantu customer-nya ya? Thank you. Oke. Halo Kak Riana. Halo Kak Riana. Halo. Di Gramedia Matraman juga udah banyak foto yang ikut PO-nya. Woi, terima kasih. Aku lihat kemarin pendaftaran juga udah banyak sih yang ke Gramedia Matraman ya. Nah, sekarang bantu dijelasin dong Kak. Ini banyak yang nanya nih. Kalau mau PO di Matraman gimana sih caranya? Ya, buat teman-teman Gramet semuanya yang mau ikut PO itu gampang banget. Kalian cuman WA Mimin aja. WA Mimin itu bisa nanti dicek aja di Instagram kita. Itu ada kontak personnya. Itu di 0821 1453 6964. Nanti sistemnya itu bisa pembayaran QR, transfer, OVO, GoPay gitu.
Jadi pokoknya gampang, praktis, nggak ribet sama sekali. Dan itu Kata juga kuncinya bisa apa nanti dikirim kalau atau mau di pick up bisa langsung ya. Oh. kata kuncinya apa kalau mau WhatsApp? Emang ada password beneran ya? Password gitu kan. Udah bikin gembung. Asik-asik mari pergi lebih jauh gitu kan. Oh iya. Kenapa kita jadi kayak gini? Bukunya belum keluar tapi udah. Weh. Nah, ya tinggal bilang aja ya, berarti nanti Kak kalau mau pesan MPLJ lewat Gramedia Matraman itu tinggal WhatsApp, tinggal bilang, "Halo Min, aku mau pesan dong MPLJ." Terus nanti setelah mereka bilang mau pesan itu gimana Kak prosesnya? Langsung harus langsung bayar kah atau gimana? Oh, maaf Kak. Nggak kedengeran. Makanya di sini ada fisik. Halo. Maaf Kak, boleh diulang? Jadi nanti setelah mereka pesan, mereka harus langsung bayar atau gimana? Terus boleh dikirimin ke rumah atau harus datang ke Gramedia Matraman? Karena dari kemarin kan kita nyebutin kayak kalau bisa datang aja ke Gramedia Matraman tanggal 14 Juni supaya bisa langsung ambil bukunya gitu. Iya, nanti kalau Gramet semua udah ke WA, nanti itu ada bakalan form, nanti diisi aja. Nanti di situ udah ada keterangannya, misalnya paymentnya mau pakai apa, pengirimannya juga bisa JNT ataupun mau pick up in store juga bisa. Jadi semuanya gampang. Iya. Kapan Kak kalau nggak bisa datang? Pengirimannya itu dimulai di hari launchingnya tanggal 14 itu kita udah proses pengiriman. Oke. Siap, cepet banget ya berarti kalau yang pesennya dari Gramedia. Iya, jadi tenang aja pasti sampai rumah on time ya. Udah pengen baca langsung ya. Udah pada penasaran. Ini yang aku lihat yang daftar udah banyak nih sampai 100 lebih orangnya. Ini kuat mampu nggak nih Matraman nih? Orangnya sebanyak itu mau datang. Iya, nanti pasti pada saat acara pasti rame banget sih, Kak. Tapi kapasitas ruangannya muat lah ya. Kemarin kan kita juga udah pernah dateng sama Kak Jigi, sama teman-teman dari komunitas Kumpul Baca. Itu Kayak kapasitasnya 10.000 bisa sih, Kak. Tenang Kayak guys, jangan. stadion beda dong. Ini bukan acara book sign. Kamu seperti itu. Kamu Saya kalau takut. 10.000 buat tanda tangan berapa kira-kira Kak Jigi? Antrinya panjang nanti, Kak. Tapi intinya bakal seru banget kalau datang ke acara di Gramedia Matraman ya tanggal 14 Juni. Iya, Jam betul. berapa Kak? Jam Jam 4. Jam 4. Jam 4 sampai jam 12. Jam berapa? Jam 4 sore. Tapi datang lebih awal lebih menarik karena tadi bisa lihat-lihat tadi ilustrasi Ziggy. Bisa lihat ilustrasinya, foto-foto dulu, terus bisa beli bukunya, baca dulu. Bukunya sih udah dibeli ya biasanya. Tapi kalau nanti teman-teman ada yang misalnya dia belum ikut PO lewat WA nih, Kak, boleh nggak datang? Maksudnya ada nggak stoknya ketika mereka mau beli tapi belum pesan lewat WA? Iya, nanti itu bakalan disiapin juga buat OTS-nya on the spot-nya. Oke, jadi bisa beli ya on the spot tuh. bukunya. Jangan takut kalau misalnya kalian. Tapi kita saranin harus ikut PO sih, Kak. Biar udah di-keep duluan, takutnya kehabisan. Oh iya bener juga ya, soalnya stoknya nggak banyak nih, ini stoknya disiapin untuk teman-teman udah PO duluan. Nah kalau misalnya ada yang batal atau apa, mungkin jadinya teman-teman yang on the spot bisa beli gitu kan. Tapi sebaiknya dipastikan dulu pesanannya sudah tersedia. Perihal nanti bisa datang atau enggak, Gramedia Matraman tetap akan melayani untuk yang mau ngambil di tempat tanggal 14 Juni. Terus kalau misalnya tiba-tiba aku berhalangan gitu, nanti langsung kabarin aja ke Mimin WA Gramedia Matraman, bilang ke WA Gramedia Matraman. Nanti akan dikirim ya langsung dengan catatan ongkirnya ditanggung sama pemesan. Oke.
Tapi sayang Oke. kalau nggak datang nanti nggak ketemu Kak Gigi. Soalnya bukunya langsung ditanda tepat, langsung bukti nyata ini tanda tangan saya, bukan tanda tangan Siapa sih kamu? Saya tidak kenal ah. saya. Iya loh, Kak Gigi ini kan punya penguin pekerja enggak ya? Oke, terima kasih Kak Riana, siapa sih? Mohon Iya, maaf. kayak Jangan. Riana ya, benar ya. Oke, terima kasih Kak Riana sudah bergabung dalam Iya. ini. Thank you See you, informasinya. kakak. Nanti aku juga ketemu dong. Iya, iya. Kak, aku boleh minta foto kan nanti ya? Takut. Boleh, Kita boleh. tanda tangan duluan ya, Kak. Minta tantangan dulu nih, Adrian paling orang dalam. Aku antri yang paling pertama deh nanti. Oke. Siap. Jangan takut, Kak. Enggak gigit kok. Oke, thank you. Ini kayak acara Oke, makasih. Thank you, Kak. See you di tanggal 14. Iya, terima kasih. Dadah. Sampai bertemu tanggal 14 Juni. Oke. Ini keluarnya gimana ya? Tolong ada yang Lewat pintu. bantu. Sebel. Iya nih, ada orang dalam minta tanda tangan duluan. Dia dapat sih pasti tanda tangan duluan. Soalnya kan kita mau datang tanda tangan duluan juga. Tapi rahasia. Sih, tolong keluar. Sebel banget. Oh iya. Males banget. Oke, kita masih mau bahas bukunya nih. Bahas apa kita? Kak Teguh. Kehabisan bahan oh enggak. Tolong teguh saja. Tadi ada yang nanya, kan tanggal apa? 14 itu apakah ada fansign? Ada ya. Mungkin dijelasin Ada. lagi deh Kak Teguh. Sebenarnya tanggal 14 Juni ini di acara peluncuran bukunya Ziggy tuh kayak mau ada apa aja sih gitu. Ada Ziggy. Pasti ada Vicky sama ya kita akan merayakan Mari Pergi Lebih Jauh terbit meskipun secara official di toko nanti 3 Juli tapi kita akan sedikit merayakan di tanggal 14 Juni. Terus nanti teman-teman kalau di poster itu kan ada satu kata yang lucu ya, lemari bacaan Pingu. Apa sih sebenarnya itu? Nah, itu sebenarnya adalah kita akan mengulik apa-apa sih buku-buku eh, yang paling disukai Ziggy, misalkan gitu. Nanti kita akan berdiskusi di situ. Jadi diskusinya akan seru pastinya. Terus ya menyenangkan sih gitu. Karena kan itu kan mau libur panjang ya. Jadi teman-teman bisa Oh. ya stay dulu sebelum libur panjang. Terus ya liburan nanti bawa bukunya sama bawa-bawa cerita bertemu dengan Ziggy dan obrolannya. Kan menyenangkan itu. Apa Jualan. iya? La 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 la. Ya pasti seru karena akhirnya liburan panjang bisa ngonten gitu. Oke. Disuruh itu saya. Stok konten aman lah sampai 4 hari. Ya kan maksudnya sekarang kan kerjaannya abis baca ngonten kan. Curhat. Baik, sabar ya. Jangan bersedih. Ya, tapi menyenangkan sih memang. Momennya pas ya tanggal 14 Juni terus mau libur panjang bisa bawa bukunya. Mari Pergi Lebih Jauh, bener-bener kalian berpetualang sejauh mungkin. Nanti ada tokoh-tokoh yang ini gak sih? Tokoh-tokoh lama yang muncul gitu. Tadi kan sempat disebut ada tokoh-tokoh baru, tapi tokoh-tokoh lamanya yang apa ya? Apa kita kasih tahu sekarang apa enggak ya? Yang mungkin agak tadinya kayak soalnya tadi ada nyebut sih sebenarnya kayak tokoh-tokoh yang ini kan udah gak ada gitu, tapi apakah mungkin mereka akan terlahir kembali? Kayak gimana caranya? Muncul kembali ke Mari Pergi Lebih Jauh. Ada yang Kalau yang lama ya sih gitu. mungkin ya, yang penting pasti kita akan ada kemunculan Nona Gigi lagi karena kalau tidak ada sepertinya nggak afdol. Kupikir sama ya tentu saja anak-anak Mima dan Moon mereka akan muncul lagi dan ini kan sebetulnya paling utamanya itu adalah temanya adalah penyelamatan Fufu, jadi beliau akan muncul lagi seperti itu. Wow.
Cet. Kenapa Fufu perlu diselamatkan? Kalian harus baca footnote di KPHI. Ya. Ini udah langsung dikasih clue lagi ya. Jualan. Menyelamatkan Fufu berarti. Oke. Jualan. Tolong. Siap kita jualan. Demi uang. Lukisannya dijual makanya udah Ini siapa? Apakah kamu marketing saya? Atau jualan kita lelang saja lukisannya nanti. kita lelang. Oke deh, Kak Teguh, ada yang mau disampaikan untuk pembaca nggak supaya makin teryakinkan untuk beli atau ikut prapesan di mana? Jadi kalau KPHI kan tadi ya seperti yang kita obrolan di depan kan kayak suram gitu ya, tidak ada harapan gitu. Nah, di MPLJ itu sebenarnya Endingnya saja. ditawarkan itu gitu. Nah, yang menarik lagi-lagi kita pakai kacamata anak-anak. Jadi ketika anak-anak tidak ngerti sebenarnya harapan itu apa sih? Nah, di situ itu menariknya di situ gitu. Jadi kita kita mencoba untuk memakai logika anak-anak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa itu harapan menurut mereka. Dan apa sebenarnya harapan itu ya silahkan baca sendiri di MPLC. Oke. Nanti nggak seru kalau diceritakan semua. Ya, kita akan cerita lebih banyak di tanggal 14 Juni ya di Gramedia Matraman. Terus nanti juga kita kalau masih ada yang ketinggalan tadi acara IG Live Bibit ini dari awal, mungkin nanti bisa ikut juga tanggal 12 Juni hari Rabu di Twitter. Kita akan pindah channel. Namanya sekarang X ya, bukan Twitter lagi. Mohon maaf Pak Elon Musk. tapi kan sesuai rencana tadi Silvi, kita kan tidak akan ada Ziki. Jadi kita akan ngomongin banyak hal. Aku ngomongin. Mumpung nggak ada yang punya, dia nggak ngerti pakai Express. Mohon maaf. Ini aja susah. Harus belajar yang baru lagi. Kita obrolin bukunya nggak ada. Diomongin di belakang. Suci. Wewe. Di angkasa, maaf ya. Sorry nggak di halaman belakang. Oke, ya udah. Sampai di sini dulu bincang buku sebelum terbitnya. Mari pergi lebih jauh. Sampai bertemu di tanggal 12 Juni di X atau tanggal 14 Juni. Kalau 14 Juni ada Kak Ziggy. Kalau tanggal 12 Juni waktunya kita ngomongin dia ya tanpa ada orang. Oke, terima kasih Kak Ziggy. Terima kasih Kak Ova dan tadi Mbak Riana dari Gramedia Matraman yang sudah bergabung dan semua para pembaca Kak Ziggy di Liga Live ini yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih, sampai bertemu. Jangan lupa PO ya, klik tautan di bio KPG aja. Terima kasih, sampai jumpa.